Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, di mana saja Anda berada, kita bersua kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini menghadirkan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Khairin Nur Sayuti. Segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, ditandai dengan pemotongan pita, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama RI, Eni Retno, membuka Kalsel Expo MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di alun-alun Ratu Jaleha, Martapura. Ada 190 stand di Kalsel Expo ini, terdiri dari 120 indoor, 22 stand halal food dari pelaku UMKM, serta 42 stand outdoor. Ditandai dengan pemotongan pita, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Eni Retno, membuka Kalsel Expo MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di alun-alun Ratu Jaleha, Martapura. Eni Retno menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berpartisipasi dan bersinergi dalam mensukseskan penyelenggaraan Kalsel Expo MTQ Nasional tahun ini. Dengan terselenggaranya kegiatan Expo ini diharapkan bisa menggerakkan dan meningkatkan perekonomian warga sekitar. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Bir Hasani, mengatakan, Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-29, dan salah satu kegiatannya adalah pameran MTQ Kalsel Expo 2022. Hal yang menarik dan spesial dalam MTQ Nasional Kalsel Expo 2022 ini adalah dilaksanakannya Festival Halal Food. Pada stand Festival Halal Food digelar sebanyak 180 produk UMKM lebih yang sudah berlabel halal dan dibuktikan dengan sertifikat halal dari MUI. Ketua Dekranasda Kalimantan Selatan, Hajah Radhatul Jana Sahberi Nur, menambahkan, keberadaan pameran ini sekaligus menjadi sarana promosi bagi pelaku UMKM agar bisa lebih cepat bangkit dan pulih dari pandemi COVID-19. Ada 190 stand di Kalsel Expo ini, terdiri dari 122 indoor, 22 stand halal food dari pelaku UMKM, serta 42 stand outdoor. Peserta terdiri dari jajaran UPD Kalimantan Selatan, perwakilan berbagai pemerintah provinsi, jajaran Kementerian Agama, LPTK, PKK, Dekranasda, serta organisasi lainnya. Expo ini berlangsung selama 5 hari dari tanggal 12 sampai 16 Oktober 2022 dan buka setiap hari sejak pukul 10 pagi sampai 20 WITA. Tujuannya tidak hanya sekedar memeriahkan perhelatan MTQ nasional saja, tetapi lebih kepada upaya mendorong dan membagikan kembali kemajuan ekonomi Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, setelah meredanya pandemi COVID-19. Fahrizal Melda, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, 27 mobil hias dari 34 provinsi se-Indonesia ikuti pawai ta'aruf dalam rangka penyelenggaraan MTQ Nasional ke-29 di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan pemukulan beduk dan pengibaran bendera star di depan Taman Cahaya Bumi Selamat Martapura oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Nur, resmi melepas pawai kendaraan hias tersebut. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbiri Nur membuka pawai ta'aruf dalam rangka penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-29 di Provinsi Kalimantan Selatan. Sahbiri Nur menyampaikan, pawai ta'aruf ini adalah untuk memperkenalkan budaya dan kesenian Islam yang sangat beragam. Dan yang lebih istimewanya, keberagaman budaya berseni Islam ini melantunkan pesan-pesan yang mengingatkan manusia pada kebaikan dan sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Ia pun berharap seluruh kafilah bisa saling mendukung untuk mensukseskan MTQ kali ini. Masyarakat juga diminta untuk ikut serta memeriahkan dengan menjaga ketertiban dan keamanan di area kegiatan maupun di lingkungannya masing-masing. Masyarakat kita sangat antusias menyambutnya karena masyarakat kita memang masyarakat yang
nanti. Dan kita berterima kasih bahwa kita yang tercinta ini kedatangan para pecinta Al-Quran dari seluruh Nusantara di Republik ini. Dan kita berharap tentunya semua masyarakat kita dan baik panitia maupun tamu dari luar kita sama-sama menyukseskan. Semuanya adalah demi syiar Islam dan tentunya semuanya kita dalam rangka mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran terus bersinar memberikan penerangan hati buat setiap insan, khususnya kaum muslimin di seluruh Kalimantan Selatan, Indonesia dan bahkan dunia. Sementara itu, Ketua Pelaksana M. Syarifuddin mengatakan, tujuan pelaksanaan untuk memudahkan proses penyelenggaraan pawai ta'aruf dengan terciptanya nilai-nilai budaya dan juga keunggulan kearifan lokal masing-masing peserta se-Indonesia. Syarifuddin yang juga Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan menjelaskan, pawai ta'aruf ini diikuti seluruh kafilah se-Nusantara dengan jumlah 27 mobil hias dari 34 provinsi se-Indonesia, ditambah 13 kabupaten kota dan 13 organisasi masyarakat se-Kalimantan Selatan. Kita ambil dari pusat itu ada 3 orang, kemudian dari daerah 2 orang, jadi ada 5 orang juri, sehingga nantinya harapan kita penilaian dari juri adalah yang terbaik. Ini kata orang dinilai apa aja, Pak? Ada beberapa, pertama dari sisi budaya, keagamaan sebagainya, kemudian estetika sebagainya, sehingga dan juga ukuran. Jadi kan ada ukuran sudah ditentukan, kita berikan tulisnya, sudah kita sebarkan. Nah itulah mereka mengacu kepada jumlah yang sudah kita sampaikan. Para kafilah dengan mobil hias ini menempuh sepanjang Jalan Ahmad Yani menuju bundaran Kota Banjarbaru dan kembali lagi ke halaman kantor Bupati Banjar. Perhelatan MTQ nasional tersebut dibuka 12 Oktober 2022 di Astaka Utama Kiram Park, Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dan diselenggarakan di 3 tempat, yakni di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Salah satu warga yang tidak mau ketinggalan menyaksikan event ini, Syahri, mengaku sangat antusias dan bahagia dengan adanya MTQ ini. Ia pun berharap perwakilan dari Kalimantan Selatan berhasil mendapatkan juara. Alhamdulillah kami sebagai masyarakat biasa sangat antusias dan juga sangat bahagia dengan adanya MTQ nasional yang ke-29. Dan kita bersyukur bahwa Subhanahu wa Ta'ala semoga kedepannya lebih baik lagi dan semoga perwakilan dari Kalimantan Selatan menjadi juara. Hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil Kementerian Agama se-Indonesia, Bupati dan Wakil Bupati Banjar, Wali Kota Banjarbaru dan Wali Kota Banjarmasin, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar, Perwakilan Gubernur se-Indonesia, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama, dan Kepala Dinas Pariwisata se-Kalimantan Selatan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Nur. Event Manis Street Food Festival di Taman Cahaya Bumi Selamat Martapura resmi dibuka. Gubernur Kalsel Sahbirin Nur yang kerap disapa Paman Birin mengatakan event tersebut dapat meningkatkan kelas para pelaku UMKM agar semakin berkualitas dan berdaya saing. Grup Sinoman Hadrah Anida asal Kampung Melayu Kecamatan Martapura Timur menyambut rombongan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Nur, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias, dan stakeholder terkait lainnya dalam pembukaan Manis Street Food Festival di Taman Cahaya Bumi Selamat Martapura. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Kalimantan Selatan, disaksikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi. Sahbirin Nur mengatakan, event ini dapat meningkatkan kelas para pelaku UMKM agar semakin berkualitas dan berdaya saing.
Ia pun berharap Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-29 bisa memberikan pelayanan terbaik kepada setiap tamu yang datang, khususnya di Kabupaten Banjar. Bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia di sore hari ini dalam acara Manis Street Food Festival 2022, tentunya dalam rangka pelaksanaan akbar Musabaqah Tilawatil Quran yang kedua kalinya bagi Kalimantan Selatan setelah kurang lebih 50 tahun. MTQ yang pertama itu dilaksanakan di lapangan Merdeka Masjid Raya Sabilul Muhtadin, itu masih belum ada. Waktu itu ulun masih halus-halusan. Di orang itu apa ya, ratik lambu kah? Ulun 4 kakak ulun di Saka Permai. Mbah itu pelaksanaan musabakah umpatnya menjingoki ke lapangan mereka. Mbah itu di lapangan mereka itu sambil menonton musabakah itu batis cocok paci. Makanya ulun ingat benar. Jadi ini sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Musabaqah Tilawatil Quran di bumi Lampung Mangkurat, Kalsel Babut Salam, dan kita akan kedatangan masyarakat, warga pecinta Al-Quran dari seluruh Nusantara. Dan Al-Quran akan berkumandang di Kalimantan Selatan, dan mudah-mudahan ini memberikan rahmat bagi benua kita tercinta Kalimantan Selatan. Hari ini kita melaksanakan pembukaan Manis Street Food Festival. Bahasa Banjarnya apa toh? Makanan jalanan lah, makan sambil berjalan. Ya, ini kita berharap memang UMKM itu harus naik kelas, ya. Jadi semakin berkualitas, semakin berdaya saing. Mudah-mudahan dengan jadinya Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah, kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat setiap tamu yang datang ke wilayah kita, khususnya Kabupaten Banjar. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyampaikan terima kasih kepada Dekranasda dan seluruh pihak sponsor yang telah mewujudkan event Manis Street Food Festival ini. Bupati menyebut, event ini adalah bentuk apresiasi untuk ikut memeriahkan serta menyambut MTQ Nasional ke-29 tahun 2022. Tidak lupa, Bupati berpesan untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan kehigienisan makanan yang disajikan, sehingga kegiatan yang berlangsung 1 minggu ini nantinya berjalan dengan baik. Sesuai arahan pemerintah provinsi memeriahkan menyambut inisiatif dari Dekranasda, pemerintah daerah dan lainnya melaksanakan Manis Street Food. Di dalamnya ada beberapa UMKM yang ditampilkan, diperkenalkan, dan juga beberapa kegiatan Islami, pentas seni, dan mudah-mudahan ini mampu membawa daya tarik tersendiri dan juga mengenalkan lebih jauh bahwa Kabupaten Banjar memiliki berbagai macam kuliner, khususnya di wilayah kita ini. Tadi poinnya sebenarnya mengenalkan lebih jauh budaya kita, kultur kita, dan juga serta kuliner di tempat kita yang begitu beragam. Kami atas nama pemerintah mengajak tentunya dengan kedatangan seluruh kafilah, bukan hanya dari luar Kalimantan tapi juga dari Nusantara, dan ini terjadi baru 50 tahun sekali di Kalimantan Selatan, dan alhamdulillah Kabupaten Banjar dapat bagian peran penting, yaitu beberapa agenda besar, kegiatan pembukaan, pawai ta'aruf, dan juga expo di sini, dan tentu ini mendapatkan perhatian khusus dan juga dampak positif
daerah juga bisa hadir datang untuk bisa tahu bagaimana kultur, budaya, makanan yang beragam yang ada di Kabupaten Banjar nanti. Sebelum meninjau stand Manis Street Food Festival, Bupati Banjar didampingi Ketua Dekranasda menyerahkan piagam penghargaan kepada para sponsorship yang telah mendukung dan mensukseskan kegiatan tersebut. Event yang berlangsung dari tanggal 8 hingga 19 Oktober 2022 ini melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM, pemerintah daerah, perbankan, gabungan organisasi wanita atau GOW, dan organisasi kepemudaan sebanyak 70 tenan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur kukuhkan bapak dan ibu asuh anak stunting. Di antaranya Dandim 1006 Banjar, Ketua Dharma Pertiwi, Kapolres Banjar, Ketua Bayangkari Banjar, Sekda Banjar, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra. Bupati berharap adanya mitra kerja bapak dan ibu asuh dapat mengentaskan angka stunting dengan cepat di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur kukuhkan bapak dan ibu asuh anak stunting di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Pengukuhan ditandai dengan penyematan selempang oleh Bupati Banjar dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar. Bapak ibu asuh yang dimaksud antara lain Dandim 1006 Banjar Imam Muhtarom, Ketua Dharma Pertiwi Novianti Imam Muhtarom, Kapolres Banjar Doni Hadisantoso, Ketua Bayangkari Anin Doni Hadisantoso, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri. Bupati Banjar mengatakan, permasalahan stunting menjadi perhatian khusus dengan penduduk lumayan banyak yang ada di Kalimantan Selatan. Pola asuh dan gizi sudah dilakukan dengan baik oleh jajaran pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan stakeholder terkait. Bupati berharap adanya mitra kerja bapak dan ibu asuh dapat mengentaskan angka stunting dengan cepat di Kabupaten Banjar. Melalui kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan penurunan stunting memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, serta merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor dan masyarakat. Terus kepada tim dan menjadi baik Bapak asuh ini sedang melakukan untuk dari jajaran dan juga Polres Banjar bisa membantu, walaupun memang sebelumnya dalam tim kerja penanganan stunting sudah dilakukan dengan kebersamaan. Untuk kolaborasi dan sinergitas ini menambah semangat gerakan penurunan angka stunting yang ada di Kabupaten. Hampir ribuan, tapi kami meyakini angka yang ribuan tersebut secara absolut tidak pas, karena memang ada beberapa data yang tidak bisa di-input, jadi angka tersebut muncul terlalu besar. Sementara Bapak Asuh anak stunting yang dikukuhkan Dandim 1006 Banjar Imam Muhtarom menyampaikan 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu pola makan, pola asuh, sanitasi, serta akses air bersih. Untuk itu pihaknya berkomitmen membantu pemerintah daerah dalam percepatan penurunan prevalensi 14% pada tahun 2024 mendatang. Pemerintah dari Komando tujuannya adalah membantu pemerintah daerah dalam penanganan stunting agar lebih cepat, lebih tertata, kemudian tepat sasaran, sehingga generasi penerus kita akan mampu untuk membangun bangsa ini lebih baik daripada kita. Program kita utamanya sih untuk menangani stunting ini adalah ketahanan pangan. Jadi kita menstimulus masyarakat untuk lebih membesarkan ketahanan pangan, seperti sayuran itu tidak perlu ke pasar kalau dia menanam sendiri. Jadi kita stimulus masyarakat untuk menanam sayur di depan rumahnya, kemudian
obat-obatan jahe, semuanya itu ditanam depan rumah sehingga untuk keperluan sehari-hari tidak perlu ke pasar. Jadi mengurangi kos belanja per hari. Di tempat yang sama juga diserahkan bingkisan oleh Bupati Banjar dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, serta Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting Dandim 1006 Banjar dan Ketua Dharma Pertiwi kepada Ananda Ahusen, warga Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur. Kemudian Zainab, warga Desa Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat, serta M. Yogi Ramadan dan M. Dimas Maulana, warga Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman. Turut hadir dalam acara ini Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Forkopimda Banjar, para Kepala SKPD, pimpinan perusahaan daerah Kabupaten Banjar, unsur perbankan, dan Bunda PAUD se-Kabupaten Banjar. Lydia Jidan, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas karnaval jalan santai dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 PMI yang digelar di halaman kantor Bupati di Martapura. Saidi Mansur mengajak semua untuk merapatkan barisan, bersinergi membulatkan tekad, satukan niat dan langkah dalam bekerja untuk kemanusiaan. Peran Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjar selama ini tidak diragukan lagi. Dari program yang telah dijalankan, sangat bermanfaat bagi masyarakat, seperti menyediakan stok darah untuk siapa saja yang membutuhkan dalam keadaan darurat. Kemudian melaksanakan pelayanan sosial, kesehatan masyarakat, transfusi darah, pembinaan generasi muda dalam kepalang merahan, dan lain sebagainya. Hal tersebut diutarakan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat melepas karnaval jalan santai dalam rangka memperingati hari ulang tahun PMI ke-77 di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyebut, pada masa pandemi, PMI Kabupaten Banjar telah banyak berkontribusi dan membantu pemerintah daerah dalam hal evakuasi ketika ada korban COVID-19. Serta para relawan juga berkontribusi memberikan bantuan psikososial. Bupati berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk semakin mengkokohkan semangat kebersamaan dan juga berkomitmen membantu sesama dengan tulus ikhlas dengan berpegang teguh pada 7 prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yakni kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan tanpa berpihak pada golongan politik, ras, suku, atau agama tertentu. Tidak lupa, pada momen HUT ke-77 PMI ini, Bupati mengajak semua untuk merapatkan barisan, bersinergi, membulatkan tekad, menyatukan niat dan langkah dalam bekerja untuk kemanusiaan. Palang Merah Indonesia itu dimaknai dengan prinsip-prinsip Palang Merah Indonesia, rasa kebersamaan, rasa kemanusiaan. Dan tentu ini adalah bentuk rasa kebersamaan di hari lahir mereka, dan juga tadi juga kita berpesan bahwa mereka ini adalah bibit-bibit untuk membangun nanti. Mudah-mudahan mempunyai peran penting, peran positif, karena sudah mempunyai dasar rasa kebersamaan, rasa sosial yang tinggi, sehingga nantinya Kabupaten Banjar memiliki generasi muda yang punya peran positif untuk bangsa dan juga daerah Kabupaten Banjar. Ya, kita ada kegiatan mungkin apel sudah kita laksanakan setengah bulan yang lalu ya, dalam rangka Hari Palang Merah itu kita laksanakan. Kemudian kita kegiatan-kegiatan dalam rangka kita untuk memberikan semangat kepada para relawan ya. Sebagai contoh seperti hari ini melakukan pawai karnaval ini ya, untuk memberikan inspirasi mereka untuk ke depan lebih merasa memiliki palang merah. Sebagai relawan ya, sebagai relawan bisa menanamkan kedisiplinan mereka bahwa relawan siap untuk memberikan membantu masyarakat yang memerlukan rangka kemanusiaan. Dari tingkat asal TP dan asal A ya,
hampir ini dari Belitung Baru jauh Pengaron juga ada, yang jauh-jauh juga ada selain di dalam kota. Hampir sebetulnya kalau kita ini bisa banyak, lebih banyak. Mungkin tahun-tahun akan datang kita akan lebih meriah lagi saya kira. Stok darah bagus ya. Kita selama ini kita selalu jemput bola, di mana kegiatan dari pihak-pihak instansi terkait maupun ya, perusahaan ya selalu kita datang untuk ini dengan peralatan kita yang lengkap, tenaga medis yang lengkap, kita sama-sama kita untuk mengisi, jangan sampai kita punya stok nipis ya. Masalahnya kita selain mencukupi di daerah kita, Banjarbaru pun juga ngambil dari tempat kita sini. Pelepasan karnaval diikuti ratusan pelajar SMP dan SMA, ditandai dengan pengibaran bendera STAR oleh Bupati Banjar, diiringi drum band pesantren Hidayatullah Keraton Martapura. Adapun rute karnaval jalan santai dimulai dari halaman kantor Bupati Banjar menuju Jalan Ahmad Yani, Jalan Sultan Adam, dan finish di Stikers Intan Martapura. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi hadiri Khatmul Quran keempat TK TPA Unit 383 Nurus Sa'adah Sekumpul Martapura. Wakil Bupati mengajak untuk bersama-sama mempertahankan kondisi agamis masyarakat Kabupaten Banjar, di mana masyarakat sangat antusias dalam mempelajari ilmu agama dan membaca Al-Quran. Melalui kegiatan Khatmul Quran, masyarakat diajak untuk bersama-sama mempertahankan kondisi agamis masyarakat Kabupaten Banjar, di mana masyarakat sangat antusias dalam mempelajari ilmu agama dan membaca Al-Quran. Ajakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi saat kegiatan Khataman Al-Quran keempat TK TPA Unit 383 Nurus Sa'adah Sekumpul Martapura. Wakil Bupati Banjar mengucapkan selamat atas terselenggaranya Khatmul Quran, terkhusus kepada santri, orang tua, dan para ustadz-ustazah. Menurut beliau, dari sinilah dapat menilai upaya kita bersama-sama untuk membekali anak-anak dengan pendidikan agama, yakni dengan bisa membaca Al-Quran. Sejalan dengan itu, sejak dini harus diberikan dasar-dasar keagamaan yang kokoh dan kuat kepada anak-anak, sehingga pada saatnya nanti, anak-anak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tetap teguh menjalankan ajaran-ajaran Al-Quran. Atas terselenggaranya Khatamul Quran pada hari ini, khususnya kepada santri, orang tua, dan para ustadz-ustazah kita. Kita semua patut bersyukur dengan dilaksanakannya Khatamul Quran ini. Dari sini kita dapat menilai bahwa upaya kita bersama untuk membekali anak-anak kita di Kabupaten Banjar dengan pendidikan agama, yakni dengan bisanya membaca Al-Quran, alhamdulillah berjalan dengan baik. Semua ini menunjukkan tingginya kesadaran dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat di daerah ini terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Karena pendidikan Al-Quran mempunyai nilai yang paling mendasar bagi kehidupan anak kita di masa yang akan datang. Sementara itu, Kepala TK TPA Nurus Sa'adah Sekumpul, Ustadz Ahmad Hafiz Mashkur mengatakan, sebanyak 48 santri-santriwati ikuti khataman Al-Quran. Dalam kegiatan tersebut, diserahkan sertifikat dan cenderamata yang diserahkan oleh Wakil Bupati Banjar kepada Kepala TK TPA Unit 383 kepada peserta khataman didampingi orang tua. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, usai sudah kami menemani Anda
di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Khairin Nur Sayuti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.